Lur, saya itu mau tahu daerah kalian masing-masing, entah itu kuliner, budaya, wisata, ataupun eksperimen lainnya seperti sosial dan lain-lain. Oke, pokoknya ojo lali, jangan lupa saksikan terus si Manifesto Mau Tahu. Oke, berangkat, gas lur. Besok yang menggantikan harus putra beliau, anak yang laki-laki. Katan secara singkat asal banyak keraton. Mungkin ada tuh yang temen kan waktu itu ada keturunan yang masih ada keraton, ada Mas Bimo, Mas Dimas. Nah, itu masih cucu raja. Oh, masih cucu raja, Mas. Pasti ada gelar-gelarnya. Kalau cucu raja yang laki-laki BRM, Bandara Raden Mas. Oh. Kalau perempuan BRAY, Bandara Raden Ayu. Itu gelar cucu raja laki-laki sama perempuan. Kalau putra raja sendiri gelarnya kalau laki-laki GPH, Gusti Pangeran Haryo. Kalau perempuan GRAY, Gusti Raden Ayu. Oh gitu. Itu pasti ada gelar-gelarnya. Dan putra-putra raja pun sekarang tinggal dalam keraton pun ya ada aturannya. Kalau udah punya suami istri harus keluar keraton. Keluar keraton pun ya pasti ada gelar-gelarnya juga. Nggak bisa hilang. Oh iya. Gelar-gelar kayak gitu tuh. Biarpun di luar keraton pun ya tetap ada gelar-gelarnya. Masih tetap ada gelarnya. Ya. Oke, tuh tahu kan kalian? Jadi mau tahu nih ya kan? Sekarang udah tahu. Seperti kayak sekarang yang tinggal Jakarta. Maaf kayak Paku Buwono 10. Dulu kan banyak selir, banyak anak. Ya. Salah satu sekarang masih hidup kayak punya Mustika Ratu. Oh, oke. BRAY, Bandara Raden Ayu, Muryati Sudibyo niku wayah ping 12, wayah ping 10. Oke. Itu udah sepuh itu. Ya udah kita lanjut lagi. Ini masuk museum dan kita nanti masuk halaman keraton. Oke. Jadi masuk halaman keraton, jadi maaf nanti ada tata tertib. Oh, ngoten. Semua pengunjung yang memakai alas kaki sandal dimohon dilepas sama topi. Kalau sepatu boleh masuk. Oh gitu. Nah, jenengan sepatu malah itu teman. Ya ini maaf sandalnya dilepas. Sandal dilepas. Ada aturannya itu kalau malah mau. Nyuwun sewu ngapunten. Kudu kok bedak-bedake. Sekarang kita masuk halaman keraton. Jadi Keraton Surakarta sini sendiri maaf arealnya luasnya 54 hektar. 54 hektar. Waduh. 54 hektar itu mulai dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Luas. Jadi keraton pasti mempunyai 2 alun-alun. Kalau udah punya 2 alun maaf bukan keraton. Nah, apa itu? Nah, makanya disebut alun-alun. Oh iya. Khususnya masyarakat jauh zaman dulu kalau Pasuanan datang dalam keraton, jalannya pun melewati tengah alun-alun. Ada pepatah Jawa disebut alon-alun itu alun-alun. Oke, alon-alun, alon-alon. Benar-benar. Makanya orang bilang Mangkunegaran keraton. Di alun-alun nih, mana alun-alunnya nggak ada alun-alun, masa mau bilang keraton? Iya, nggak mungkin. Wong keraton ini alon-alon ya, alun-alun misinya. Karena ya kalau kan. orang mau Pasuanan datang dalam keraton pakai bis kapan, nggak mungkin mau lari. Ya iya, nggak bisa lah. Jalannya alon-alon itu tadi ya kan, makanya jadi alon-alon. Dan kemudian ciri khas keraton tanamannya ini. Oh ini tanaman. Pohon sawo kecik. Oh ini sawo kecik. Dan sawo kecik pun ini melambangkan filosofinya sawo kecik. Kalau ada pengunjung masuk dalam keraton, supaya berbuat hati sarwo becik. Sarwo becik. Supaya berbuat hati yang lebih baik. Oke. Filosofinya sawo kecik. Siap. Jadi tadi ada menara yang nampak dari luar. Iya. Menara yang kurang lebih tingginya 30 meter dan 8 persegi. Oh ini ya. Namanya Panggung Sangga Buwana. Panggung Sangga Buwana ini ya. Zaman itu dibangun pada zamannya Paku Buwono ketiga tahun 1782. Oke. Jadi fungsinya Panggung Sangga Buwana yang pertama tempat bermeditasi dulu, tempat bertapa raja. Oh ini ya. Jadi itu kalau berarti untuk pertemuan dengan beliau itu Kanjeng Ratu Kenyonosari paling dalam. paling dalam nih di atas itu. Yang ya? luarnya atas khusus untuk mengintai musuh. Oke. Buat memantau. Jadi zaman dulu termasuk bangunan paling dhuwur dhewe yo iki. Panggung Sangga Buwana. Ning maaf bayangke zaman biyen. Nggih. Aja saiki. Saiki beda skala karo Paragon. Benar, oh ya udah jauh. Dekat Pak Alila. Kalah tinggi, benar. Dan yang paling atasnya pun ada Sengkolo. Sengkolo itu apa itu?
naga muluk tinitian janma. Oh, yang kayak ada orang naik naga sambil bapanah. Oh iya. Terus sengkolonya naga itu artinya 8, 8. muluk 0, tinitian 7, janma 1. Dibalik tahunnya 1708. Dan itu zaman dulu pun maaf kayak bisa berputar. Oh gitu. Mengikuti arah angin. Oh, jadi tapi angin kemana pun bisa mutar. Kalau itu zaman dulu, sekarang mungkin dawes karaten. Oh, karat ya, karena itu ya mungkin. Oh, oke, siap. Itu zaman dulu bisa mengikuti arah angin. Benar. Tapi kira-kira itu ada bisa mungkin zaman dulunya apa selain bisa bergerak mungkin ada ada yang nunggu atau apa gitu buat keraton sendiri, pager atau gimana gitu? Semua keraton pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Di bendanya itu juga pastinya ya? Okay. Semua kalau kita masuk kota Surakarta, Gapura itu pasti ada. Pagernya juga, enggak sembarangan. Anjir, benar. Kalau zaman dulu kan maaf, Pakubono 10. Makanya banyak simbolnya pun Gapura masuk kota Surakarta pun PBX, Pakubono 10. Karena PBX 10 masa kejayaan, masa keemasan keraton sini, beliau. Semua sedaya Gapura sing ajeng Solo Baru mriki, semua Kleco, Jajar itu ada semua, simbolnya PBX semua. Depan Klewer, depan kampus UNS itu juga 10. Ini kita sekarang mendekati di depan Pendopo Agung. Sasono Sewaka. Khusus kangge tempat pasuanan. Pasuanan kita itu datang menghadap raja di sini tempatnya. Kalau ada acara-acara tertentu, tinggalan dalam jenengan atau malam suro di sini. Oh, malam suro Nah, besok mungkin tanggal 17 Juni atau Juli ya. Udah mau kirap pusaka. Ini yang biasanya disebut dengan satu suro nggih. Niku apakah nggak setiap setahun sekali toh? Setahun sekali. Iya. Kayaknya perasaan cepet banget ya. Kemarin kan cepet tuh. Ya kan? Mas tahun ini memang ya kalau kayaknya setahunnya cepet banget loh ya kan. Cuma setahun itu cepet banget. Perasaan. Nah, itu kan kita kalau orang-orang mungkin banyak yang udah tahu ya. Satu suro itu kayak kerbuk layu selamat itu di arak kirapnya ya kan. Yang cucuk lampah pusaka dalam keraton itu kerbunya, cucuk lampah di depan jalan. Kita ngikuti jalannya kerbu itu. Jadi kerbu itu jalan pun enggak pakai tali ditarik, enggak, wis diculno wis dibiarin aja kan gitu. Di sampingnya gitu ki kerbu sama di belakangnya. Pokoknya dibiarin gitu aja ya. Jadi yang dikurat tuh di pusaka dalam keraton, pusaka ageng dalam keraton sana. Gedung pusaka. Bahkan Sasono Sewaka ini ya. Sampai sekarang pun di atas pendopo sini sebulan sekali masih ada penari-penari sakral. Oh, ngoten. Di menika penari Bedoyo Ketawang. Bisa dilihat untuk umum jam 1 siang. Bisa dilihat untuk umum jam 1 siang. Jadi jam harus tapi ya maaf hari Selasa Kliwon. Oh, ada hari-hari tertentunya Selasa Kliwon. Kalau tanggalan kalender Jawa kan ada hitungan Senin Wage, Selasa Kliwon ya itu jam 1 siang. Jam 1 siang itu baru bisa ditonton umum ya. Bisa untuk umum biar bisa dari sini nih. Bisa menyaksikan langsung dengan dipandang dengan mata langsung penari-penari itu ya. Nah, nih Lur, ada dupa-dupa itu. Nah, ini keraton maaf enggak lepas dengan tradisi seperti kayak gini. Tradisi budaya Jawa. Keraton dari Demak sampai sekarang pun secara agama Islam. Raja pun harus Islam dan harus sholat. Kalau tidak Islam tidak boleh jadi raja. Karena maaf gelarnya raja Sri Susuhunan. Itu sebagai sesepuh. Jadi semua aliran, semua golongan bisa masuk dalam keraton. Jadi raja itu melindungi semua warga nih. Buatan beda-beda nih. Bapak ibu dari mana, golongan apa, tidak perlu. Yang penting rukun. Karena yang kita leluhur kita pun Hindu Buddha. Dan keraton tidak lepas dengan seperti kayak kita tradisi budaya. Secara agama Islam gini nggak boleh monggo. Ya beda mungkin karena ini kan budaya. Ya kan? Orang mungkin kalau yang nggak tahu yang namanya budaya itu kan susah. Bahkan di Arab sana negara Islam masih menggunakan kayak gini kok. Pakai pas bakar-bakar kayak kemenyan masih kok. Karena sana ya budaya sana sendiri. Tapi kita masuk ngikut ke sana. Yang Islam sana aja perang terus pengen kayak kita. Beda-beda agama sorokun malah kita pengen yang di Arab Islam perang terus ya monggo kamu di sana. Makanya kalau di sini ya kan jangan sampai kita terpecah belah kan. Makanya kalau ada yang kira-kira beda agama. Islam fanatik sebenarnya di kita enggak ada. Nah, itu monggo jangan terpancing. Jangan terpancing itu ya kan, hati-hati. Kita bisa menilai sendiri ya. Nah, belajar dari Jawa budaya. Ini makanya ada patung-patung. Kalau orang Islam sekali kan ini apa dipasang di sini? Ini souvenir Cendramata. Apa salahnya dipasang? Jadi Raja Jemimpen dikasihkan suatu menghargai negara yang mengasih.
Ini Cih, dari Roma. Oh, patung dari Italia souvenir. semua kan Eropa semua. Oke. Cenderamata. Cenderamata ya ini ya berarti patung-patung ini ya. Iya. Oke, Baru oke. namanya keraton, yaitu di belakang pendopo ini disebut keraton, tempat tinggal raja, rumah raja sama keluarga apa sama permaisuri. Oh, di Belakang pendopo ini belakang dalam pendopo ini. ageng. Iya, iya, iya. Kayak macam zaman dulu maaf anak-anak, selir-selir kan di belakang. Oke. Dipisah juga keluarga raja, laki-laki tempatnya Sasono Putro, yang perempuan di Keputren, Iya, iya. selir-selir pun sendiri-sendiri. Iya. Jadi tidak boleh campur tiap hari, tidak boleh. Dan kalau kita lihat maaf kayaknya kayak raja-raja itu nggak bisa sembarangan keluar gitu ya. Berarti apa tinggal di dalam terus apa gimana? Keraton pun zaman dulu ya bebas. Bebas ya. Karena kan zaman dulu kan maaf masih untuk mengurus kayak nagari, negara zaman dulu sering sana-sana. Jadi ya jarang masuk ke dalam keraton. Paling kalau pas tidak ada acara mungkin ya bisa manggo, bisa kumpul sama keluarga. Oke. Dan kumpul keluarga itu zaman dulu raja kerajaan maaf terbatas. Iya, makanya itu ya kan kalau Kita sama lihat kita nih. tiap hari sama orang tua banyak kasih sayang, Ya, bercanda, berkumpul. ya. Kalau keraton enggak, no. Enggak, makanya Semua itu serba yang- dicukupi. Iya, iya, iya. Malah yang sama abdi dalem, Abdi yang dalem, merawat ya. apa? Mbok Mban. Oh, yang istilahnya itu yang Kalau kita juara apa pembantu, pembantunya itu, babysitter. Di babysitternya. dalam keraton disebut Mbok Mban. Mbok Mban itu Karena ya. beliau tiap hari pakai baju kemben, disebut Mbok Mban, kata kemben-kemben Iya, itu iya. di dalam keraton. Oke, makanya kalau kita lihat kan nggak bisa kebayang gitu kalau misalkan sampai sekarang ya masih Iya. ada tempat tinggalnya ya kan di belakang situ. iya. Apa nggak pernah keluar ya raja apa di dalam terus? Raja pun dulu sebelum jadi raja pun ya bebas kayak kita, kemana Iya. ada pergi. Iya, iya. Umpamanya ya bercanda, Iya. gojek-gojekan atau merokok ya bareng-bareng, tapi udah jadi raja kan ya maaf ada Aturannya semua Iya. benar-benar ya Cuma nggak pun bisa kalau ada sembarangan. pemimpin kan tidak semudah langsung kayak dulunya kayak Iya. presiden sekarang Pak Jokowi Ya. dulu waktu sebelum jadi presiden wali Ah, kota kan ada batas-batasnya iya, juga. mau main kemana-mana bebas. Sekarang kan mungkin ya kan agak kayak tertutup sedikit lah ya. Iya. Ya. Oh gitu. Dan dulu pun maaf keraton yang pernah mengalami kebakaran sebelah selatan ini, Oke. yang kaca semua. Oh yang ini Iya. sempat kebakaran Dulu itu ya? tahun 85 kebakaran, kemudian 96 sudah direnovasi lagi. Dan itu maaf bangunan baru tapi modelnya seperti semula, kayak aslinya. Iya, iya, iya. Namanya Sasono Hondrowino. Jadi fungsinya kalau datang raja kangge tempat menjamu, makan-makan, Iya, pesta-pesta di ruangan Sasono Hondrowino. Jadi Sasono itu tempat panggonan, Hondrowino kanggo senang-senang segala macam apa monggo di situ. Iya. Nah, senang-senang. Nah, sebelah selatan pintu tertutup, Nah, itu itu dapur pintu- keraton. Oh dapur-dapur. Nah, dapur ada apa? Pawon. Pawon. Kalau gitu. keraton nyun sewu koken. Koken. Kuken mungkin ambil kata Koken. dari Belanda. Belanda. Nggih. Koken. Ada tekan dapur-dapur ya. Iya dapurnya itu berapa pintu itu ya kan? Besar ageng. Iya iya iya. iya. Tamunya dari manapun ya itu baru dibuka buat Oh masak-masak. gitu. Siap siap. Ini cuma- Nah kalau ini pintu-pintu apa Nah, ini? nanti habis ini maaf untuk pengunjung cuma area halaman keraton dan nanti kita kembali lagi ke museum sebelah sana nanti yang pintu-pintu tertutup ini. Ah, Dan kita pun lewatnya masuknya Oh, sebelah sana. tetap dari sana ya? Iya, Oke, kaki gitu. sandal Oke. harus dilepas. siap. Sepatu kalau museum udah boleh dipakai lagi. Oh gitu. Ya, monggo, yuk lanjut Iya, lagi. iya, iya. Monggo. Masuk ke ruang museum, ini maaf ada denah keraton. Denah Keraton. Yang arealnya luasnya 54 hektar. Oke. Ini mulai dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Jadi makanya yang kita sebut tadi keraton pasti mempunyai dua alun-alun ya ini, lor karo kidul, utara sama selatan. Kali Selatan. ya, Tadi ya. kita masuk ini halaman keraton yang banyak pohon sawo kecilnya. Oh itu yang di tengah Iya. itu dia. Oh, Sama ya, menara di tadi belakang nampak menara. Panggung Sanggobononya. Oh, ya. Dan sekarang berada di sebelah timurnya. Dibandingkan dalam keraton yang tadi belakang pendopo Sasono Swoko tadi. Iya iya. Baru disebut keraton. Pendopo Agung dalam ageng yaitu tempat tinggal raja sama permaisuri, Permaisuri, keluarga. Anak-anak di keluarga. belakang sini. Maaf. Oh, iya, Masih luas belakang-belakangnya. sekali. Iya iya iya. Dipisah-pisah, ada 2 kolam renang, 1 kolam ikan, tempat permainan, keputren atau bandengan. Iya. Kalau di Jakarta apa? Taman Sari. Taman Sari. Oke gitu. Disebut bandengan karena zaman dulu raja paling suka makan ikan Bandeng. bandeng. Nah, gitu ya kan. Tahu kan ya kan. Zaman dulu kan maaf bandeng kan orang tertentu bisa Iya, makan. makan. Betul saiki.